Setelah kemarin gue kedatangan Coki Pardede, kali ini gue didatengin sama partner in crime-nya, Tretan Muslim. Namanya mulai dikenal ketika dia menjadi kontestan di stand up komedi Indonesia dan menjadi orang Madura pertama masuk di kompetisi stand up Indonesia. Membuat dia terkenal seperti sekarang ini. Bersama Coki Pardede, Joshua Suherman, dan komika lainnya, Tretan membentuk Majelis Lucu Indonesia. Namun di tahun 2018, bersama Coki Pardede, mereka terkena kasus yang viral karena dianggap menistakan agama. Inilah kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Thanks guys. Langsung aja kalau gitu, Tretan Muslim is in the house. What's up? Halo Bang Daniel. Halo Slim, gue seneng banget lu bisa ada di sini. Saya Bang juga senang Bang bisa diundang. Biasa nonton Indonesian Idol. Oh gitu. Dulu sampean tuh salah satu, sampai sekarang sih idola, maksudnya MC yang MTV. Waduh, maksudnya sekarang bisa diinterview lah. Terima kasih, stand up comedy. Tapi terima kasih banyak Bang sudah ngundang saya Thank you. di konten Daniel Tetangga Kamu. Karena ini tetangga jauh lah ya. Ya. Ternyata lu sering ke daerah sini juga tapi ya? Iya, ke cafe Jet Ski Cafe. Iya. Oh lumayan. Karena kalau tetangga saya tidak ada yang Chinese. Kalau di Madura. Oh iya. Kalau di sini banyak lah ya kalau di Ada. sini. Iya. Tidak akrab. Bro, Ya Bang. gue pengen bilang again ya, maksudnya kayak congratulations dulu buat semua, kayak hampir semua konten-konten lo itu begitu tayang tuh kayak trending gitu. Kemarin tuh yang pengen masuk TV. Pengen masuk TV. Aduh gila itu pecah banget tuh. Aduh gue ngakak parah sih. Iya. Ya itu idenya genius banget ya. Kayak lu acting tapi tidak terlihat acting dan... gue kemarin baru klarifikasi ternyata sama Coki gitu. Yeah. Ternyata kalian tuh acting di situ. Padahal gue percaya banget. Gue percaya banget dengan no settingan itu. Gua bilang, Padahal udah dikasih loh, no iya, settingan. no settingan. Dan makanya gue percaya gitu. Tapi ketika Coki bilang, enggak lagi kita sebenarnya acting. Apa? Aduh. Kaget gue. Kan Bang Daniel ketipu ya. Tertipu gue. Itu konten pengen masuk TV. Orang pada ngira itu satir pada konten TV. Sejujurnya ya, kita emang pengen masuk TV. Ini seriusnya ya. Hey produser, ajak kita syuting lah. Secara serius. Oke. Karena itu adalah next step kita. Kita bisa gak sih nge-break acara TV gitu. Oke. Maksudnya orang kan YouTube, ya udah ada penonton YouTube. Kira-kira nih orang-orang anak muda yang nonton YouTube, kita paksa nonton TV, mau gak gitu. Oke. Tapi yang main kita. Iya. Dan KPI, Komisi Penyiaran Irlandia, sabar Anda. Maksudnya kapan kita bisa berekspresi? Kita memimpikan, kenapa orang gak nonton TV? Kapan industri TV kayak Amerika? Ya. Kalau masih ada Anda, susah. Ya, susah. Gitu sih. Gak tau ya, menurut gue kalau misalnya lu masuk TV, agak satirnya itu jadi gak dapet sih. Nah, karena itu jadi dia, serius. Itu yang bikin pengen jadi tantangan justru. Okay. Bisa gak kita cari jalan tengah? Ya. Komedi kita nih bisa tetap diterima tapi aman juga gitu. Oke. Misalnya TV mempertimbangkan rating. Ya. Oke, kita coba nih. Ya. Kira-kira bisa gak nih kalau Coki Muslim rating tapi tetap tidak akan ngalahin dangdut ya. Jangan lawan dangdut. Susah ya kan. Indonesian Idol, Masterchef susah. Tapi maksudnya variety show yang lain. Kira-kira kalau Coki Muslim dikasih kesempatan bisa gak? Itu tantangan. Aku sih tertantang sebenarnya. Iya sih. Makanya di konten YouTube itu aku nunjukin bahwa nih konten pengen masuk TV dengan settingan TV tapi jokesnya jokes YouTube gitu. Iya. Itu genius man. Itu genius. Ya keren. Berharap benerannya sih semoga ada. Ya bisa lah. Amin. Hey, tolong tayangin saya di TV. Ada produser yang cukup gila yang lagi nonton tiba-tiba. Boleh juga nih mereka berdua. Tayang malam gak apa-apa lah, jam 11 malam. Jam 1 pagi biasanya. Ya iklannya apa, rokok semua atau gak ada iklannya gak apa-apa lah. Tapi
senang sih bisa dapat apresiasi. Tapi saya tidak membenci konten Konten TV. TV. Maksudnya orang kira wah Kita nyela-nyela TV karena kita benci gitu. Uya-kuya menangis melihat ini. Tidak loh, kita ngapain gitu. Kita udah tahu nih, kita kan di industri ngerti, oh Uya-kuya penontonnya ini. Iya. Dangdut ya begini, sinetron ya begini. Masa kita ngelarang orang? Iya. Ya udah kalau Anda cari pendidikan jangan di TV dong. Anda kan TV gak mendidik. Iya. Ya buka National Geographic Channel bro. Daripada Uya-kuya yang ceramah pendidikan, mending cari sendiri. Dulu kita ada dulu TPI man. TPI lawas banget. Lawas. Televisi pelajar Indonesia. Untuk itu yang harusnya mendidik gitu. Iya, tapi Kompas juga. akhirnya ngedangdut juga. Anyway, gue pengen ngobrolin masa-masa ketika lo masih menjadi seorang Aditya Muslim. Ya. Jadi dari Madura, ya kan, lahir di Madura, dan habis itu besar di Madura. Let's talk about your childhood gitu, dimana kita udah denger banyak gitu, cuman maksudnya untuk temen-temen gue dan juga subscriber gue mungkin yang belum pernah tahu soal Madura karena kalian itu mungkin lebih besarnya di mana gitu, di kota besar Jakarta atau apapun, can you kayak ngedescribe gitu ya masa kecil lu di Madura itu seperti apa gitu? Oke, jadi kalau di Madura tuh terkenalnya ini kota santri. Oke. Jadi memang banyak pesantren, jadi terkesannya bukan terkesan ya, terkenal religius lah. Bukan di Tasikmalaya aja ya, gue pikir itu di Tasikmalaya cukup intens juga sama. Aku nggak tahu di Tasikmalaya, tapi di Madura begitu bang. Maksudnya madrasah, terus NU, Muhammadiyah. Jadi aku besar di lingkungan Muhammadiyah dulu. Jadi sekolah SD, pulangnya madrasah. Oke. Jadi ilmu agamanya dapat dari madrasah dan dari pulang malam biasanya itu ada pengajian. Oke. Pengajiannya guru ngajinya itu dia ngajarin kita untuk ceramah. Jadi memang bukan disiapkan jadi dai tapi biar belajar lebih dalam agamanya. Itu pas di madrasah aku tuh denger ceramah-ceramah, bukan ceramah ya, pelajaran-pelajaran soal sejarah Nabi. Yang ini sekali lagi bukan salah guruku, bukan salah ajarannya, tapi salah persepsiku. Oke. Isi ajarannya adalah, bukan isi ajaran, isi ceritanya Nabi berperang. Nabi berperang melawan orang kafir. Saya tidak tahu siapa orang kafir. Saya kira orang kafir bukan orang Islam. Oke. Berarti di bayanganku orang kafir adalah orang non-Islam. Siapakah orang non-Islam di Indonesia? Salah satunya halo. Hai. Termasuk. Iya. Jadi bayanganku Nabi itu memerangi orang Kristen, orang Buddha, siapapun yang gak Islam. Bayanganku begitu. Tapi aku belum tumbuh kebencian. Oke. Tapi cuma melihat orang Chinese. Ada tuh di Madura tuh orang Chinese, rumahnya di pojok. Ini serius, rumahnya di pojok dan temboknya agak tinggi. Wow. Oke. Dikira Walking Dead kayaknya tetangganya mungkin, maksudnya takut tiba-tiba kan apokalips, takut. Intinya ada orang Chinese di situ dan aku melihat orang Chinese itu aja sesuatu yang berbeda gitu. Oke. Kalau kita kan lihat bule mungkin ini. Chinese aja di Madura tuh seperti bule. Wow. Maksudnya sejarang itu perbedaannya. Taunya ya orang Madura Islam. Begitu orang Chinese loh kok ada orang Kristen gitu. Jadi lu kayak ada di sebuah bubble sendiri gitu ya. Dan ini menarik karena gua sendiri tinggal di Pluit. Nah, bubble gua adalah itu. Bubble gua adalah Chinese semua. Tidak ada yang pakai seperti ini. Siapa kamu? Jadi dan itu bubble gue gitu ya. Karena ya emang mayoritas Chinese gitu dan gue emang besarnya berapa puluh tahun di sini sampai akhirnya gue ke Australia, ke Perth. Dan di situ gue baru kayak ketemu sama teman-teman dari selatan, dari Kalimantan misalnya, dari even dari Makassar juga ada, dari Aceh. Nah di situ kita baru yang connect gitu. Nah, jadi lu sendiri ada di sebuah bubble di Madura, di mana ya even Chinese pun aja langka gitu. Langka. Oke, wow. Sampai SMP itu baru ketemu guru Kristen pertama. Wow. Aku sama tetangga Kristen aja, kamu Kristen. Ini yang ngajar Kristen. Pada saat. Kok dia bisa lolos?
Tidak tahu. Soalnya itu agak di kota. Oke. Jadi kan Madura ada kotanya loh Madura. Ya kan masa. Oh gitu, ada gedung? Ada. Nanya kan karena nggak tahu Bang ya, nggak tahu. Gue nanya gitu. Mallnya sih Carrefour di Madura, Carrefour. Itu mall. Sudah mall ya kan. Oke. KFC katanya dulu pernah ada digusur gitu. Saya nggak tahu karena K-nya dikira Kristen. Mungkin. Jadi intinya pada saat SMP itu aku lihat guru Kristen. Langsung berinteraksi dengan orang Kristen kan. Tuh jujur aku curiga di situ. Karena pada saat memberi salam gitu kan. Kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jawab waalaikumsalam selamat pagi. Kok gak lengkap kamu gitu. Oh. Enggak, aku dalam hati loh, dalam hati. Iya. Tapi maksudnya loh, kok gak mau jawab. Ada lah, ada. Iya. Tapi sekali lagi gak ada kebencian, cuma loh ini kok kayaknya gak menjawab. Itu belum mengerti toleransi, belum mengerti apa. Dan kebetulan di sebelah SMP itu, SMP Kristen. Ada di Madura SMP Kristen. Ada juga Bang, memang sedikit muridnya. Kayak SMA Islam di Pluit mungkin sedikit. Tapi maksudnya ada. Jadi aku sudah melihat agak ada perbedaan sedikit. Nah sebenarnya spiritualku tuh mulai menurutku agak menyimpang. Itu pada saat SMA. Oke. SMA, jadi bapakku ini adalah dia tuh suka ngumpulin buku agama. Oke. Jadi dia memang seneng aja ngumpulin buku agama. Setiap minggu kita ke Gramedia. Memang dikasih akses untuk membaca. Dan aku senang membaca dari majalah Islam, buku-buku Islam. Nah bapakku tuh gak nyuruh baca, ditaruh aja gini. Nah aku baca sendiri aja, membaca. Yang ada aku stres. Jadi di usia segitu aku sudah membaca buku yang harusnya belum aku baca. Buku-buku kayak apa judulnya? Buku-buku yang salah satu judulnya tuh Membuka Tirai Kegaiban, Sufistik. Ini bukan gaib jin ya. Oh iya. Tapi maksudnya aku kalau didefinisikan aku juga gak terlalu paham sampai sekarang. Intinya bapakku tuh jadi khawatir. Nih kok anakku baca buku begitu. Yang terlalu keras hitungannya gitu. Oke. Saat aku baca buku itu. Aku sih merasa sedikit lebih religius ya. Oke. Sedikit. Tapi religiusnya menurutku outputnya agak kurang. Jadi aku dulu tuh SMA kelas 2 ke kelas 3. Itu aku kampanye ke anak-anak sekolah. Tidak boleh pacaran. Wow. Pokoknya hadis-hadis tuh tak kasih tahu. Jangan ini, hadis bilang gini, gitu. Wow. Jadi temanku kan sudah jelas membenci saya. Karena aku datang dengan tidak asik. Itulah yang aku pelajari nanti bertahun-tahun. Kenapa? Kalau kita datang dengan tidak asik, meskipun benernya, kalau gak asik, pasti ditinggal. Sama aku nih, ini hadis loh, ini. Mau ditinggal. Yang jelas aku dulu gak mau pacaran. Sampai di tahap aku ke orang tuaku ngomong, Pak, Bu, saya gak mau kuliah, saya mau jadi tukang bakso. What? Karena kehidupan dunia hanya sementara. Sadis. Bapak Ibu denger itu bukannya anakku. Iya, alhamdulillah. Bukan. Gitu kan. Stres, anakku stres. Gitu loh. Kenapa kamu bikin jadi tukang bakso? Kalau gak jadi tukang bakso, aku jadi supir truk. Pokoknya hidup di dunia hanya sementara. Gila. Untuk apa kita mencari harta? Begitu. Wow. Dan menurutku itu salah. Salah pemahamannya. Maksudnya konsep hidup di dunia sementara, iya benar. Tapi apakah kita jadi langsung menyerah, ya udah pasrah aja? Itu gak setuju aku. Tapi di zaman itu aku kan gak ngerti. Oke. Pas saat itu ya, pas lagi mikir kalau ya hidup ini hanya sementara aja, udah gak apa-apa. Gue jadi tukang bakso aja. Ngapain sih cari duit lah. Cari duit, toh nanti akhirnya bakal mati juga. Ya kan? Dan akhirnya biar gue ngumpulin pahala aja supaya gue nanti masuk surga. Gitu. Ya kan? Gimana cara ngumpulin pahala untuk masuk surga kalau misalnya lu jadi tukang bakso? Atau lo mikirnya sebagai tukang bakso justru gue akan lebih punya waktu untuk lebih banyak sholat, lebih banyak sembahyang dan lain-lain. Lebih kepada itu. Jadi ibadahku dulu tuh hanya memikirkan aku sendiri. Jadi yang penting cari duit seadanya aja, tapi pulang itu aku mengaji, sholat, berdakwah, begitu. Bayanganku waktu itu. Jadi
aku jangan disibukkan dengan kesibukan dunia. Padahal ya dalam perjalanan waktu aku baru tahu bahwa kerja itu juga ibadah ternyata. Itu yang baru tahu bahwa menghibur orang itu juga ibadah. Wow. Itu perjalanannya cukup lama. Tapi lama. Tapi pada saat itu karena gini, gue ngerasa ada beberapa orang pun sekarang ini yang masih mempunyai pemikiran seperti itu kan. Kalau ada yang masih merasa begitu, kalau ini saran saya, referensinya diluasin. Oke. Cari guru. Itu kesalahan saya dulu. Saya baca buku yang keras, langsung saya telan. Oke, berarti kita gak usah cari duit. Kita fokus beribadah. Begitu. Wow. Tapi setelah saya baca buku lain, terus ketemu guru dulu, diajarin benar gak begini-begini. Terus diskusi sama bapak saya, dibilangin ya gak begini konsepnya, begini. Oh ya udah, akhirnya ya terbuka gitu. Jadi kalau ada orang yang sekarang masih begitu, saran saya sih lebih banyak di referensi aja. Alasannya adalah, gua ngerasa ketika kita mempunyai pemikiran bahwa hidup ini hanya sementara aja, dan yang paling penting nomor satu adalah bagaimana caranya supaya gua bisa mendapatkan kayak Tuhan itu bangga lah sama gue. Ngerti gak lo? Jadi kayak akhirnya kita cuma mikirin yang itu, vertical relationship. Jadi pokoknya gue harus menjadi orang yang paling suci, gue harus menjadi orang yang menjalani ritual tanpa bolong, gue harus menjadi orang yang paling sempurna di mata Tuhan, tapi gue melupakan hubungan horizontal. Ya kan? Jadi lebih banyak kayak udah ini aja, sorry ya, gue gak punya waktu buat lo, gue hanya punya supaya gue bisa masuk surga. Jadi pada saat itu lu ngerasa gak sih kalau misalnya hubungan, ya itu dia, lu sama teman-teman lu pun ketika lu dibenci, lu ngerasa gak apa-apa. Yang penting Tuhan bangga sama gue. Idealis. Iya, Tuhan sayang sama gue. Gue bagi-bagiin hadis segala kayak gitu, mereka benci gue, ya yang penting Tuhan bangga. Ya, jadi titik baliknya adalah saat aku mempelajari lebih dalam lagi, bahwa selain kita karena makhluk sosial, karena pasti kita berinteraksi, beberapa hadis, beberapa kisah yang aku baca tuh justru penting banget kita sesama manusia gitu. Ada gak bro contohnya yang kayak menyadarkan lu gitu, oh ternyata nabi aja kayak gini gitu misalnya. Jadi salah satunya adalah Habib, aku dikasih tahu Habib ada hadis atau ayat, aku lupa, sekali lagi lupa. Ibadah yang luar biasa, terpenting adalah memasukkan rasa bahagia ke orang lain. Ke orang lain loh. Dan itu hitungannya ibadah. Wow. Begitu. Di situ aku, oh berarti membahagiakan orang itu ibadah juga. Terus ada satu aku gak lupa ini antara hadis atau kata-kata orang sufistik zaman dulu, dia bilang gini, ada pahala yang lebih hebat dari puasa, haji, sholat atau semuanya, yaitu pahala membangun jembatan. Maksudnya membangun jembatan ini mendamaikan orang yang sedang bermusuhan. Misalnya Mas Daniel sama Coki lagi bermusuhan. Itu kita harus mendamaikan. Wow. Dan itu pahalanya lebih tinggi dari haji. Aku sekali lagi bukan pahala ini hitungannya haji 10, sholat 10. Terus membaikan orang 20, aku gak tahu ya. Intinya nangkepnya aku, loh penting juga ternyata mendamaikan orang. Berarti kan sosial nih, gak urusan ke atas terus. Mendamaikan orang, terus mulai belajar lagi tidak menyakiti orang. Wow. Jadi bermusuhan lebih dari 3 hari aja gak boleh. Jadi misalnya sampai nama Coki bermusuhan, Mas Daniel wajib menegur Coki. Kalau Coki gak merespon, sudah gugur kewajiban Mas Daniel. Itu aku yang mulai belajar lagi. Ini tadi belajar ke vertikal doang, begitu aku mempelajari horizontal, loh sepenting ini jangan bermusuhan loh. Maksudnya aku kalau datang dengan dakwah, gini hadis nih, ini orang-orang malah pergi. Terus aku jadi mikir lagi, masa kita mau datang dengan kebaikan,
orang malah pergi. Berarti ada yang salah dengan caraku. Disitulah mungkin salah satu titik balik aku mulai mikir, oh berarti sosial juga penting. Wow. Bahwa manusia menghargai manusia, jangan sampai orang tersinggung. Itu juga penting. Sekali lagi ya, musuhan 3 hari gak boleh. Orang berantem harus kita damain. Alhamdulillah sampai sekarang saya, kalau ada orang berantem tuh kayak, aduh damai dong. Sampai saya kadang bikinin grup, misalnya Mas Daniel sama Coki berantem, saya bikinin grup solusi bertiga. Ya, biasa sih tambah berantem biasanya. Biasanya gitu. Tapi intinya saya gak tahan lihat orang berantem. Wow. Terus juga ada beberapa hadis yang menyatakan bahwa menghormati tamu. Sekali lagi, horizontal lagi. Ada kisah Nabi Ibrahim tuh katanya jalan kaki sampai 1 kilo atau 2 kilo untuk nyari orang buat makan di rumahnya. Wow. Sampai segitunya. Wow. Terus juga beberapa hadis saya baca, kalau kita ngasih makan tamu, itu akan mendapat ganjaran seberapa gitu. Yang jelas ganjaran besar. Saya ambil kesimpulannya adalah penting banget nih menghormati tamu. Ya alhamdulillah sampai sekarang kalau ada tamu ya gimana caranya kenyang, enak, nyaman, begitu. Tapi disitulah mungkin titik balik saya Mas Daniel. Jadi dari yang tadinya mikirin, ya udah aku mau sholat, mau puasa doang, orang gak peduli lah. Yeah. Tapi begitu ternyata pertimbangan jangan menyakiti, damaikan, jangan bermusuhan, hormati tamu. Loh kok ini vertikal, horizontal. Yeah. Juga ibadahnya luar biasa. Itulah yang saya belajar. Ya. Kita sempat denger juga lu sendiri juga pada saat ketika lu lagi on fire-nya banget gitu ya. Kalau misalnya sampai ada undangan ke Palestina, lu bilang lu bakal jalan duluan gitu kan, untuk berjihad gitu ya. So itu saat itu pemikiran lu seperti apa gitu bisa sampai nyampe ke situ gitu? Kalau itu udah dimasuk di fase kuliah waktu itu. Oke. Jadi aku dulu kan kuliah D3 keperawatan. D3 keperawatan? Ya, oh keperawatan? Lu jadi perawat? Iya bener bang, jadi perawat bang. Lu jadinya lulusannya D3 perawat. Gitu. Laki-laki yang ada di tengah-tengah para perempuan gitu? Memang kebanyakan perawat cewek. Tapi kan cowok tuh yang bagian ngangkat, terus bagian dorong pasien, itu cowok. Iya. Jadi sebelum masuk situ aku kuliah di sastra Inggris di Surabaya dulu. Wow. Sastra Inggris di kontrakan bersama teman-teman pengangguran. Okay. Ini nih asal usul teroris pengangguran. Ini kalau saya dulu ya, kuliah nggak jelas, males, berhenti kuliah 5 bulan, kontraknya masih ada 6 bulan, jadi udah di situ dulu. Terus teman-teman SMA yang dulu SMA nyari kerja di Surabaya nggak nemu-nemu, ya udah ngumpul. Ngumpul ada buku-buku agama saya dulu pas SMA, saya baca memang, bawa ke kontrakan, kita baca. Terus kita menemukan semacam pencerahan gitu. Kita harus mencari pahala sebanyak-banyaknya. Itu dulu. Saat kita religiusnya istilahnya. Sampai kita sholat Jumat ke masjid, diskusi agama. Ya. Ada kejadian Palestina. Ya. Itu di 2009. Itulah yang, ini gak tahu ya kalau motif teroris yang lain ya. Tapi waktu itu saya kepikirannya adalah Palestina lagi diserang, Islam sedang dihancurkan. Ya. Yang saya baru tahu sekarang ternyata itu konfliknya wilayah ternyata dan politik dan lain-lain. Ya. Tapi di zaman itu saya taunya Islam lagi diserang. Dulu di zaman segitu Facebook saya isinya Osama bin Laden. Ya. My favorite stuff itu senjata-senjata. Nah itu ya, kenapa senjata-senjata gitu? Maksudnya ayo ajak aku ke Palestina, aku ingin membantu orang Islam itu. Wow. Begitu. Aku kan tidak menganggap sebuah teroris itu adalah teroris atau apapun. Ya. Bayanganku adalah Islam diserang dan pengangguran ini tadi, daripada kita nganggur nih gak jelas, mending kita mati syahid. Wow. Ya. Masuk surga, straight to the heaven, tidak ketemu Coki Pardede ya kan. Tapi sesempit itu aja bang. Gak ada motif apa, gak ada guru. Ya. Sebenarnya bahaya juga gak ada guru kan. Ya. Tapi mungkin kalau waktu itu ada orang yang mau masuk ke saya, brainwash saya. Bisa aja mungkin saya ngebom Indonesia, mungkin.
Mungkin ini kemungkinan. Karena lagi pengangguran dan tidak ada purpose, tidak ada tujuan hidup tidak juga saat itu. Tidak ada tujuan dan kena isu Palestina. Wow. Jadi kepala BNPT salah satu pernah ngobrol, salah satu orang trigger teroris adalah konflik di Timur Tengah itu. Karena itu framingnya kan Islam. Ya, yang lagi diserang, betul. Waktu itu kita belajar agama, tiba-tiba Islam diserang, ya udah apalagi jalannya, kita syahid aja bro. Wow. Gitu, makanya sudah mempelajari senjata-senjata, masang Osama bin Laden. Ya, tapi akhirnya ketika lu sadar kalau misalnya, gak jadi itu kapan dan kenapa gitu? Itu sadarnya pada saat kuliah perawat salah satunya. Oke. Kuliah perawat kan itu lingkungannya Muhammadiyah. Jadi kan kalau di Indonesia organisasi Islamnya terbesar Muhammadiyah dan NU. Ya. Kampusku tuh Universitas Muhammadiyah Surabaya. Oke. Di situ juga diajarin agama Islam. Nah disitulah mungkin lumayan aku agak mau belajar lebih dalam lagi nih soal Islam. Jadi yang mungkin tadi bersama pengangguran tadi ingin mengebom Israel. Begitu di kampus ketemu teman-teman Islami yang lebih oke lah. Narasinya, referensinya. Jadi di situ mungkin aku salah satunya terbuka pada saat di kampus itu. Tapi berangkat ke Palestina ya gak jadi. Cuma di dalam pikiranku ini masih orang Kristen salah. Dakwah harus ditegakkan. Nah di situ aku tuh masih ini dakwah masih. Dulu masih ada bonusan SMS tuh. 2009 dan 500 SMS bagi-bagi hadis. Wow. Sampai hadis aku print, bagi-bagi. Orang pacaran di taman, kasih dakwah. Enggak, baju lu apa? Baju lu kayak gini? Atau baju biasa ya? Kopiah biasa. Wow. Udah kayak misionaris. Iya. Tapi aku gak ada terikat organisasi apapun. Iya, lu ngelakuin ini benar-benar karena sendiri aja gitu. Dakwah India gitu. Udah. I love that ya. Jadi intinya gak ada tujuan lain selain berdakwah. Pokoknya dakwah itu apa ya? Bahasa, dakwah tuh mungkin simpelnya adalah menyebarkan. Oke. Kalau aku dakwah Islam berarti menyebarkan soal Islam. Oke. Misalnya dakwah tentang. Beda sama khutbah ya? Kalau khutbah tuh isinya dakwah. Oke. Gitu kan dia berkhutbah berisinya dakwah. Begitu. Oke. Cuma kan kalau khutbah kan dia diem, ada yang dengerin. Ya. Kalau dakwah tuh karena aku mikir gini. Orang pacaran di taman-taman ini tidak membaca hadis. Aku harus memberikan hadis langsung ke tangan mereka. Ngeprint tuh hadis tuh. Wah. Ekspektasi lu di otak lu ketika lu memberikan, bentar oke, gue pengen tahu aja gitu ya, apa yang terjadi di otak lu gitu. Ketika lu memberikan hadis tersebut, abis itu mereka tiba-tiba, Masya Allah, apa yang telah kami lakukan? Siapa kamu? Abis itu tiba-tiba perempuannya ngambil, apa ya, kayak ekspektasinya apa gitu? Anjir, aku baru kepikiran ya, apa ekspektasiku sebenarnya waktu itu ya? Iya kan? Sebenarnya ekspektasiku gak ada ekspektasi, tapi jadi gini, ada ajaran gini, sampaikanlah walau satu ayat. Jadi karena sekali lagi ini salahku pribadi, bukan salah ajaran, bukan salah guru. Salah pribadiku yang salah menangkap. Jadi sampaikanlah satu ayat. Berarti aku seakan-akan ada urgensi. Ya. Ini harus disampaikan. Makanya aku langsung COD dulu sebelum ada COD. Online shop aku COD, dakwah COD. Nih, kasih. Udah setelah itu mau dia bertobat. Terserah. Yang di penting Facebook, lu udah kerjain kerjaan lo. Di Facebook tuh aku ngetekin. Wow. Gue ini lucu banget aku inget. Udah tak hapus akunnya sekarang. Malu aku goblok. Jadi aku ngedit nih. Paha ayam. Sama foto-foto cewek di Facebook. Ya. Bentar, paha ayam goreng. Paha ayam goreng. Foto cewek, okay. Intinya maksudnya yang boleh diumbar hanyalah paha ayam gitu. Wow. Wow. Kalau Anda paha wanita tutup aurat gitu. Iya, wow. Jadi mungkin secara radikal ke Palestina dan lain-lain, terorisme udah enggak. Tapi di dalam diriku, maksudnya aku bilangnya apa ya, aku gak tahu itu radikal atau apa, yang jelas kaku aja gitu. Ya. Nyampein kaku terus
Mungkin di Facebookku 2009-2010 tuh ya itu mungkin pernah dibahas si Panji. Haram ngucapin Natal. Ya. Trompet budaya Yahudi. Ya. Padahal saya dengerin lagu ska dulu kan. Ska kan ada trompetnya kan. Tape X kan pakai trompet ya kan. Ya. Tapi gak tahu waktu itu Valentine haram. Semua haram. Ya. Aku gak tahu ya kenapa semangat dakwahku tuh menggebu. Salah satunya mungkin gini. Bapakku tuh juga dulu dia tuh imam masjid di kampung pada saat zaman dia. Terus dia juga sering dakwah-dakwah di kampung. Jadi mungkin itu yang tertanam di diriku gitu. Dia gak nyuruh aku dakwah tapi dan dia gak apa-apa juga. Karena dia ada Facebook gak? Dia kayak ngeliat gak anaknya? Tidak tahu anaknya berkampanye, tidak tahu. Wow. Taunya anaknya kuliah perawat. Tapi padahal aku ya gitu, ini di Facebook. Ini haram nih, aurat ditutup. Ya. Tapi orang komennya, apaan nih sok suci. Wow. Sama seperti SMA waktu itu aku. Marah aku dengar orang kayak gitu. Loh Anda ini dikasih hadis kok. Gitu. Malah marah. Yang aku SMS tadi itu juga replaynya, tolong dong ngapain share-share begini. Begitu loh, ini hadis loh. Jadi setelah lu dapet komentar-komentar seperti itu, lu malah lebih marah lagi. Malah lebih marah. Berarti ini sesat nih orang. Iya. Berarti maksiat. Dia bakal masuk neraka. Dan gua akan ketawa dari neraka. Dari surga. Kayaknya belum sih. Belum seyakin itu. Oke. Bagaimana image Tuhan pada saat itu di mata lo? Image Tuhan ya. Image Allah saat itu ketika lu lagi melakukan saat itu pas lu lagi berdoa, lu lagi sembahyang, bayanganku waktu itu Tuhan bangga karena aku menyebarkan kebaikan. Begitu. Itu bayanganku dulu ya, bahwa Tuhan bangga bahwa aku meskipun ditentang, lihatlah aku tetap berjuang. Ya Allah ini aku tetap berdakwah. Pengorbananku nih. Gitu. Ya. Itu di bayanganku. Ya. Yang aku baru sadari setelah bertahun-tahun mungkin gak gitu. Justru aku malu-maluin agamanya. Wow. Iya dong. Masa aku nyampein hadis ya sama kayak kebaikan kalau dilempar ya orang malas juga. Jangan kan dengerin. Merhatiin aja enggak. Ya. Gitu. Justru aku menurutku dakwah seperti itu merusak nama baik Islam. Wow. Itu yang aku sadari setelahnya bertahun-tahun. Bahwa meskipun karena gak bisa kita datang ke tempat judi haram. Digebukin kita ya kan. Sama teman-teman yang mungkin gak pakai hijab. Kalau kita datang aurat tutup. Orang pacaran di taman. Belum juga jadian mungkin ya kan. Baru PDKT udah dijegal kan. Tapi gak begitu ternyata. Bahkan pernah Habib cerita ke saya bahwa Nabi Muhammad tuh pas berpesan ke sahabat yang mau berdakwah. Tolong sampaikan yang baik-baik gitu. Jangan ditakut-takutin. Nah itu juga saya terinfluence dari bapak saya. Jadi bapakku tuh jadi dia beli buku agama. Terus dia cetak ulang Bang. Dengan bahasanya yang lebih halus kadang-kadang. Misalnya ada kata-kata gini. Orang yang berdosa akan dilempar ke neraka. Itu kan serem. Ya. Diganti sama bapak aku bahwa akan dimasukkan ke dalam neraka. Begitu. Nah itu salah satu yang menginfluence aku kan. Tetap aja serem sih. Tetap serem ya. Maksudnya ya masuk neraka tapi tidak dilempar. Iya. Lebih manusiawi lah. Lebih manusiawi. Silakan loh, masuk loh. Atau ini neraka loh. Kepleset ke neraka. Intinya dikasih tahu bahwa sampaikanlah dengan halus. Kalau kamu datang begini, ya Nabi juga datangnya dengan halus. Nabi Muhammad, kalau yang saya tahu Nabi Muhammad, dia dakwah ya halus meskipun ditentang, gak marah balik. Ini Tuhan. Gak begitu. Nah itu kan baru saya pelajari setelah saya upgrade gitu. Upgrade baca ini, ngobrol gitu. Upgrade-nya itu what happened? Kayak dan gue seneng lu ngomongnya upgrade gitu. Maksudnya mungkin orang malah mikir, kagak, lu downgrade. Kan? Ada yang mikir. Ada yang mikir kayak gitu. Lu sebenarnya udah di sini. Udah bagus bagi hadis. Udah bagus. Yang lu lakuin itu berkurban demi Allah itu udah bagus. Lu sekarang downgrade. Tapi lu sekarang malah ngelihatnya lu upgrade. Kayak
Ya, karena aku sih ngelihatnya gini, agama ini kan happy gitu. Agama ini datang dengan happy, ya kan. Tujuan beragama ini biar lebih baik. Nah kalau saya datang malah rusuh, berarti nggak benar. Bukan agamanya yang nggak benar, cara saya. Agama ini pesannya damai. Nabi Muhammad itu ngajarin kedamaian. Kok saya ngasih dakwah orang malah marah. Dan saya malah marah balik ke orang yang marah. Ini hadis. Wah jangan gini dong, jangan sebar-sebar dong. Loh Anda kok gak mau, ini hadis. Disitulah saya yang kalau menurut saya itu ada upgrade. Karena gak mungkin kontradiksi. Agama yang damai, ngajarin kebaikan. Nabi Muhammad juga bilang sampaikanlah yang gembira-gembira. Sampaikanlah berita gembira. Jangan ditakut-takutin gitu. Wow. Kok saya nakut-nakutin orang? Ya, gak membawa kedamaian. Jadi daripada kita ngomong, kamu kalau gak sholat masuk neraka loh. Lebih baik kamu kalau sholat, hidupmu lancar. Ada cuma pilihannya 2. Iya. Misalnya, kamu kalau maksiat, rezekimu mampet. Ya. Begitu, orang kan serem. Malah, kabur. Ya. Mungkin di situ aku mulai mengganti dakwahku. Diganti, ayo sholat yuk. Jadi dulu aku ngajak teman sholat, ayo sholat yuk. Enggak kamu tuh kalau gak sholat rezekimu sulit loh. Kamu tuh susah masuk gitu. Wow. Setelah aku baca-baca bahwa sampaikan dengan baik. Ya. Islam itu damai. Beritakanlah dengan bahagia. Nah disitulah aku mulai ganti. Ayo sholat yuk. Ya kalau sholat kan biar kita ya hidup lebih tenang. Ya. Begitu. Ya. Doa juga kita lebih khusyuk. Begitu. Ya. Itu ya menurutku sih upgrade ya. Ya. Dan kemarin itu sempat ada kejadian, maksudnya tahun 2020 ya, maksudnya Palestina diserang dan perang lagi dan lain-lain. Nah, ketika lu ngelihat itu, right, perasaan lu gimana? Kayak masih nggak kayak, wah. Kalau di tahun ini, di tahun sekarang kalau lihat begitu adalah aku lebih peduli pada orang di Indonesia. Ini kalau aku ya, sekali aku secara kemanusiaan prihatin. Sedih melihat orang-orang ini mau agama pun kalau ada yang perang, ada yang dibom-bom kita sedih. Lu ngomongin sekarang manusia yang lagi berperang, Israel dan Palestina. Ya. Sedih aja untuk dua-duanya gitu. Tapi yang lebih aku concern, orang jangan Indonesia. Sampai kita seperti pecah-pecah seperti di Timur Tengah. Wow. Suriah, ISIS, Yaman semua pecah-pecah. Jangan sampai kita kayak gitu. Karena ini alhamdulillah pada saat saya ke Jakarta, ketemu banyak orang, ketemu banyak referensi ya dibilang bahwa Indonesia ini lebih potensi pecah. Karena kan kita suku ada berapa? Ya. Suku ras ada berapa? Jadi kalau ada gesekan ditambah lagi agama di situ. Makanya aku kalau lihat Palestina, ISIS, Timur Tengah tuh sudah tidak pengen berangkat ke sana. Justru menyadarkan teman-teman di sini agar tidak kalau ke sana membantu nggak apa-apa. Ya kan takutnya mereka melihat Palestina di sana, wah Islam diserang. Mereka nggak bisa ke sana malah takutnya. Kita jangan sampai ngomongin mereka jadi teroris lah, janganlah. Mungkin itu masih jauh, tapi yang berbahaya tuh misalnya dia lihat Islam di sana diserang. Jadi nanti mereka bencinya ke orang sini. Misalnya gak puas ke pemerintah. Terus jadi gak ikut aturan pemerintah. Terus jadi benci kepada sesama. Benci pada non-Islam. Ini kalau ngobrolin definisi kafir mungkin cocok sama Habib Ja'far. Karena itu lebih panjang lagi. Definisi kafir tuh sebenarnya apa? Bukan cuma sekedar non-muslim adalah kafir. Gitu. Itu Habib Ja'far aja yang mengerti. Intinya itu kan yang nyerang adalah Yahudi, Israel. Israel kan non-Islam. Takutnya saya ada asumsi bahwa Islam lagi dizolimi. Jadi orang-orang di Indonesia itu melihat non-Islam jadi keras. Takutnya begitu. Ya, of course. Padahal sekali lagi ya, banyak orang yang masih belum tahu ternyata katanya di Palestina Israel tuh konfliknya ya wilayah dan politik. Ya. Bukan Islam versus Yahudi. Ya. Gitu. Jadi kalau ada berita itu aku sih ya kalau secara kemanusiaan prihatin di sana, tapi ya di sini ya jangan sampai kita jadi kayak Timur Tengah gitu sih. Humanity above
all religion. Itu yang lo sering pakai lah bajunya tersebut dan lain-lain gitu ya. Dan bro, like dari yang tadinya benar-benar cukup di Facebook mendewa-dewakan Osama bin Laden, habis itu sama gambar-gambar senjata dan lain-lain, sampai akhirnya lu mempunyai pemikiran bahwa humanity above all religion. It ada transformasi ya di situ ya. Dan gua rasa itu bukan karena gini, kelihatannya untuk melakukan perjalanan transformasi tersebut, gue sendiri misalnya nih saat itu lu lagi ngasih hadis kemana-mana segala kayak gitu. Misalnya gue marahin lu juga, jangan kayak gitu dong. Lu malah makin ngerasa gue telah berkorban lebih besar lagi gitu kan. Gue malah kebenaran memang ditentang. Betul. Pasti begitu. Kan? Nah jadi gimana sebenarnya sampai akhirnya hati lu bisa melunak dan tiba-tiba mungkin selama ini gue salah jalan gitu kan. Mungkin selama ini ada satu hal yang gue sendiri juga gak tahu dan itu lebih besar daripada gue gitu. Pertama ini karena selama ini ya untungnya aku ada sedikit evaluasi lah. Bahwa ternyata dakwah begini gak works gitu. Dan gak bisa, ternyata kebenaran gak bisa dipaksa. Dari situ ya? Dari cara kita masuk aja gitu. Akhirnya sebenarnya setelah mungkin di kuliah tuh selama 3 tahun ya gak selamanya aku gak selama itu. Ada mungkin di fase-fase tertentu kita agak melunak. Jadi udah gak mikirin dakwah ke orang lagi. Tapi kita dulu aku di kosan tuh lebih fokus pada ya sholat berjamaah di kosan. Terus mulai bertemu dengan temennya kosan kakakku tuh orang Kristen dulu. Aku di situ, loh ini mulai ada lihat orang Kristen lagi nih. Karena sekali lagi aku kampusnya Muhammadiyah, jilbab semua. Ada yang gak berjilbab, cowoknya rata-rata ya muslim, ada juga yang non muslim. Tapi di situ kebetulan temennya kakakku. Nah di situ aku mulai bilang, ada orang Kristen nih. Apakah kita kunci? Gak bercanda ya. Tapi itu berubahnya salah satunya pas kenal stand up comedy. Pas kenal stand up comedy di Jakarta. Jadi dulu kan masuk Kompas TV ke Jakarta bertemu dengan teman-teman yang non Islam. Nah disitulah aku mulai melihat, wah ini gak bisa menghindar lagi nih. Soalnya udah berinteraksinya langsung nih. Dulu kan SMP masih guru, masih pulang ya udah. Tapi pada saat kompetisi ketemu orang Kristen terus. Dan tapi di situ lu udah mulai melunak ya? Udah mulai melunak. Nah, aku pernah cerita ini di Om Deddy, salah satunya kan yang merubah adalah Benedion. Benedion adalah orang Katolik, orang Batak dia. Dia kalau makan selalu gak lupa berdoa. Mau 10 detik selalu dia gini. Itu yang saya aja kadang lupa. Tapi orang Kristen, orang Katolik, menurut saya, yang saya tahu ya, gak pernah seadanya doa itu. Selalu dia spare waktu, terutama makan ya. Mereka selalu diem. Ya kan? Saya gak tahu diemnya karena ini ada kurumanya. Yang jelas mereka selalu berdoa. Benedion tuh. Di situ. Dan aku di Surabaya juga punya temen, dia Kristen namanya Yoga. Dia setiap makan, biasa kan makan di kosan, dia selalu berdoa. Saya tanya, kamu doanya apa sih kok panjang? Ini yang luar biasa. Ternyata dia doain saya. What? Padahal beda server. Tapi saya kagum di situ. Ternyata orang Kristen doain saya. Ngedoain apa? Doain makan? Karena saya ngasih dia makan. Saya beli, kan dia makan di kosan, saya beli makan, yuk kita makan di kosan. Dia diemnya lama. Saya gini, nanya, kamu doanya apa sih kok panjang? Apa coba? Dia doanya, terima kasih sudah dikasih makanan, semoga Mas Muslim yang ngasih mendapat berkat. Ya Allah. Padahal saya kalau makan, jangankan doain dia, doa saya sendiri aja kadang lupa. Itu hal-hal yang begitu yang membuat saya terenyuh. Ini serius ya. Sebelum syuting ini dimulai, Bang Daniel doa dulu. Gak pernah saya ada syuting. Biasanya syuting lain doa. Diam semuanya yuk. Doa mulai. Diam. Doa selesai. Udah gitu doang.
Tapi di acara ini doang saya didoain. Orang peluit, Christian, Chinese food. Lengkap perbedaannya. Serius doanya tadi, terima kasih pada Tretan Muslim. Dia nyebut nama saya di dalam doanya. Padahal saya tidak pernah menyebut nama Mas Daniel. Itu ya hal-hal yang begitu yang membuat saya. Wow, itu hal kecil banget yang kita kayaknya udah biasa banget. Dia Kristen gak nyuruh saya toleransi, gak nyuruh. Iya. Dia gak nyuruh, bang respect dong. Enggak, tapi saya melihat kelakuan. Saya bilang ke Bene, ke Yoga tadi, kamu kafir kok baik kamu. Kamu nih kafir loh. Iya. Kok baik? Itu saya bilang serius, saya bilang langsung. Wow. Karena sekurang itu referensi saya dengan orang non-Islam. Iya. Kalau kita tarik ke belakang pada saat saya madrasah, saya cuma dikasih tahu bahwa non-Islam adalah musuh Nabi, begitu. Dan pernah ada isu lah dulu ada kristenisasi. Ya yang sebar-sebar brosur gitu. Katanya gini, satu daerah disuplai mie instan. Abis itu ada brosurnya. Disuplai makanan, suatu hari di stop suplainya. Ayo kalau mau lanjut pindah dulu. Pindah agama. Sekali lagi aku gak tahu ini bener apa enggak. Itu isu yang aku dengar. Rumor. Jadi karena itu lu ngerasa kayak wah sudah tadi musuh Nabi mau mengkristenisasi saya. Wah harus saya hancurkan. Wow. Ada satu kiai yang dia ceramahnya yang banyak memualafkan orang. Jadi saya nonton kiai itu. Mualaf itu artinya pindah agama. Pindah agama ke Muslim ya, ke Islam. Agama yang benar. Ya, ke Islam. Ya. Ke agama Islam, mualaf. Jadi saya nonton YouTube itu. Saya cari kelemahan Kristen, serius bang. Saya cari kelemahan Kristen. Ini untuk mendebat teman saya Yoga tadi. Oh iya. Wow. Saya datang, saya kalau ketemu, saya nonton dulu, begini kelemahan Kristen. Saya wow. Yuk, jawab, debat pokoknya terus dia. Oh debat, jadi berdebat nih kalian ya? Berdebat. Dan gak ada lucu-lucunya. Gak ada lucunya. Gak ada stand up comedy sama stand up comedy. Gak ada serius. Gitu. Itu benar-benar serius debatnya. Yang kalah pindah nih ya. Okay. Tapi intinya aku nonton kiai itu buat bahan debat. Nonton kiai itu buat bahan debat. Oke. Begitu aku tahu dia doain aku. Malu sendiri. Orang yang aku paksa nih, aku datang, ayo nih, mana Yesus, mana bukti ketuhanan Yesus. Ternyata dia kalau makan doain aku. Disitulah aku malu. Disitulah aku terbuka, ngapain terus aku maksa-maksa dia. Ngapain aku datang, seakan-akan mempermalukan dia. Aku datang kan, dia Kristen sendiri, saya Islam 3. Ayo kita mualafkan dia. Itu yang aku akhirnya hancur. Dan dia gak pernah secara serius ngajak saya Kristen, gak pernah. Ke gereja gitu misalnya. Gak pernah sama sekali. Bahkan dia gak pernah menghalangi saya sholat, gak pernah bercandain saya. Ya. Lebih sering teman saya yang sesama Islam. Ini teman saya loh, bukan agama. Sholat kadang. Teman-teman. Sholat gitu-gitu. Digodain, tapi dia yang Kristen gak pernah. Itulah. Sama begitupun juga Benedion yang tadi teman saya di Jakarta. Saya satu kos sama dia. Tidak pernah dia nyuruh saya pindah apa. Justru kita bercandaan aja. Bahkan saya ikut dia ke gereja waktu itu. Sempet. Saya nantang diri saya. Orang katanya Jakarta gak boleh bangun gereja. Takut murtad. Ini saya gak tahu ya alasannya kenapa juga sampai sekarang orang saya takut gitu kalau ada gereja. Saya gak tahu ya, padahal kalau speaker kencengan saya. Intinya kok takut gitu orang. Saya juga takut jujur bang. Saya takut. Maksudnya kalau melihat, aku takut kalau ini sampean minggu dulu, 2005-2006 kan. Sampai sekarang ada acara Kristen kan. Di RCTI. Itu kalau saya kesetel itu bang. Kepikiran, aduh kesetel Kristen lagi. Iya. Itu serius bang dulu bang. Lu takutnya lebih ke dosanya atau dosa dan takut. Jangan-jangan ada bener ya. Soalnya kan baik tuh yang disampaikan tuh yang bahasa Inggris yang ada translate. Kenapa gak dia aja yang ceramah, kan ada 7 orang tuh yang brother gitu. Akhirnya daripada aku takut. Jadi kalau orang mungkin ya orang yang menolak pembangunan gereja. Itu kan aduh takut ada kristenisasi, takut ada apa. Daripada mereka melarang orang beribadah.
kenapa gak imannya aja yang ditingkatkan? Gitu kan ibadah orang Kristen akan tetap beribadah gitu. Masa karena kita takut terganggu iman kita, orang yang suruh diem? Natal, orang yang suruh turun? Dan masa Anda murtad lihat Stopi Santa Anda? Aku tergoda, masa begitu? Jadi aku waktu itu nantang diriku sendiri. Ke gereja tuh? Sebelum itu kan aku dilarang ngucapin Natal gini. Aku di 2013-14, Ben aku ikut ke gerejamu. Aku mau tes, apakah aku tergoda? Ini salah ini, jangan ditiru ini ya. Jangan ditiru cara ini. Lu ke gereja pakai kayak gini atau? Tidak dong, kalau pakai ini bubar kan dikira siram. Tapi aku masuk ke gereja, dia gereja Katolik, ada nyanyi-nyanyian, terus ada ceramahnya. Yang aku lihat sih, karena aku gak terlalu dengar ceramahnya, tapi yang aku lihat ya orang ya beribadah, tenang. Dan disitulah aku menemukan juga gini, aku mikir gini. Agamaku paling benar, ibadahku paling benar. Orang agama lain beribadah tuh gak tenang. Ini pikiran sempitku Bang. Ya. Ke gereja lu gak tenang gitu. Orang salah, itu bayangan saya dulu Bang. Ya. Pada saat saya ke gereja, lihat orang beribadah langsung. Tenang semua Bang. Kalau mereka salah, gak mungkin menemukan ketenangan. Wow. Itu makanya saya survei langsung. Saya lihat survei loh dia, survei loh. Bukan survei ada tindakan selanjutnya, bukan ya. survei lihat doang bahwa ya Allah ini orang tenang loh beribadah dengan cara mereka. Makanya saya kok saya berani-beraninya siapa kok datang-datang mendebat. Apalagi melarang pembangunan. Mereka tenang loh dengan begini. Setelah keluar saya juga gak ada perasaan apa tergoda, apa gak ada. Ya saya hanya melihat orang beragama lain beribadah tenang, bene tenang. Dia gak ngalangin saya sholat, enggak. Di situ deh saya semakin lumayan tercerahkan tentang perbedaan. That's beautiful. Kuncinya apa? Memperluas. Kalau orang mungkin nanya ke saya gimana cara belajar toleransi. Toleransi gak bisa pakai teori. Gak bisa pakai teori. Praktek ayo kita toleransi dong, gak bisa. Tapi Anda bertemu langsung dengan orang yang Anda curiga sama Chinese. Makanannya enak. Itu salah satunya. Tapi kan gara-gara TKA asing. Terus gara-gara tokoh Chinese yang mungkin orang jadi sensi. Melihara anjing. Atau apalah. Tapi begitu kenal. Nih Mas Daniel, Rama. Didoain loh saya tadi. Habib aja gak doain saya waktu itu. Tapi itulah keluar dari lingkungan Anda. Kalau Anda di rumah gak apa-apa. Gak harus pindah ke Jakarta. Tapi perluas. Lihat, bergaul dengan orang multi agama, multi ras. Itu sih kuncinya kalau butuh keberanian dong tapi ya itu ya. Untuk apa? Untuk bertemu dengan seseorang yang sangat berbeda, butuh keberanian tersendiri sih. Gue sekarang nih lagi coba naruh diri gue di posisi lo. Ya kan. Misalnya tiba-tiba gue tidak tahu akan sesuatu, bikin gue jadi takut akan sesuatu tersebut. Karena gue gak tahu dan gue gak kenal, dan media nulisnya yang tidak baik gitu ya, tentang hal tersebut gitu ya. Gue udah punya stereotype tersendiri. Gimana caranya gue bisa mengambil ya itu ya, maksudnya bahkan ketika gue ketemu orang yang di jalannya, gue langsung look away ya kan. Gue langsung ngeliat, langsung look away gitu. Gue gak, bahkan maksudnya orang-orang asing pun gitu orang asing gitu misalnya. Yang mungkin emang udah ada stereotipnya sendiri atau orang ya kan. Atau misalnya orang dengan berbaju yang cukup aneh gitu. Ternyata dia adalah orang pinter misalnya, dukun atau apa kayak gitu. Itu pun gue kayak udah deh gue kayak ngelipir aja. You know, nggak ini gitu, nggak even kayak nggak ini. Gimana lu sendiri sampai
karena apa ya? Karena lu kebetulan ada di stand up comedy tersebut gitu. Sehingga mau gak mau lu ada satu ruangan sama mereka. Mau gak mau kayak lu, gue akhirnya lebih mengenal banyak orang karena gue suka berlari. Sehingga ketika gue masuk di komunitas lari, itu beragam orang-orang dengan background yang berbeda dan lain-lain gitu. Mungkin kalau lu di komunitas stand up comedy, sehingga lu ngelihat dia bukan lagi dari agamanya atau dari sukunya atau dari warna kulitnya, tapi lu ngelihat dia dari bahan komedi dia. Gila nih orang lucu ya ternyata ya. Itu. Ketika dia lucu, kalau misalnya gue ngelihat dia dari komunitas lari, gila kok dia bisa lari kenceng banget ya. Akhirnya gue mempunyai rasa hormat. Gue menghargai dia. Gila bro, lu kasih tau gue dong rahasia lari lu apa kayak gitu. Jadi dan di situ gue connect sih. Tapi emang harus kayak gitu sih man. Susah kalau misalnya lu secara random kayak datang ke, gue cari deh orang yang berbeda banget sama gue untuk gue ajak kenalan, gue ajak ngobrol. Ya itu kan rada aneh juga gitu. Rada aneh pasti. Dan kalau aku sih ya mungkin karena penasaran juga. Pertama karena terjebak memang, bukan terjebak, memang harus mau gak mau di lingkungan yang beragam. Dan aku tidak dalam misi orang Kristen baik apa enggak. Orang Cina baik apa enggak? Enggak. Justru aku karena tidak sedang mencari itu waktu itu. Tiba-tiba aja, loh ini kok baik gitu. Jadi kita tidak, ya mungkin beberapa orang yang mungkin ya kalau serem apa ya itu juga pasti kita waspada. Tapi pada saat itu aku tidak sedang dalam misi membanding-bandingkan. Cuma tiba-tiba nemu aja, loh ini Benny kok baik gitu. Ini orang Chinese kok gak songong. Ya gitu. Gitu sih Bang. Gue langsung move fast forward gitu ya. Di tahun 2018 ketika lu sama Coki itu sempat bercandaan dan kena kasus. Lu kena kasus dari orang-orang yang lu bela dulu. Iya kan, maksudnya perasaan lu sendiri tuh gimana? Kayak dan saat itu mungkin secara karir lu ngerasa wah udah deh hancur lah. Selesai lah gue. Jadi gini, ada kalau perasaan takut ya ada ya pasti ya. Bahwa memang takut karirnya hancur, terus takut dipersekusi juga. Karena mungkin ancamannya sudah bukan yang apaan norak, bukan begitu. Enggak, udah cukup. Penjara ya? Ya dari hukum juga maksudnya ada potensi apakah ini mengarah ke penistaan. Terus juga orang-orang di DM terus ngancamnya udah nyawa, terus juga keluarga akan di rumah Madura, rumahmu di sini kan, udah mulai di situ. Gila sampai segitu. Masak doang, nyentuh enggak, makan enggak, kasusnya kena. Maksudnya orang dikira Islam kok makan babi, nggak makan. Inilah gara-gara dipotong-potong video jadi begitu. Tapi intinya pada saat itu aku ada perasaannya takut ya, tapi yang paling aku rasain tuh sedih. Karena orang Islam, sesama Islam, terus yang paling sedih aku adalah orang sesama Madura. Itu yang DM, lu malu-maluin Madura loh. Itu saya sedih karena padahal lu di sini lagi gitu. Membela Madura juga membela Madura gitu. Dan nggak gitu loh maksudnya gitu. Iya. Masa nih ada orang secara sadar nih, sangat jarang sih menurutku orang sadar nih agama nih dinistakan. Sudah jelas ada 7 juta orang di Monas. Sudah itu pelajaran bagi kita. Ini kasus kedua setelah Pak Gubernur sebelumnya itu ya. Sudah ada 7 juta orang di Monas. Masa saya dengan sadar nih, aku akan melakukannya. Supaya ada 10 juta nanti di Monas. Menyusul beliau. Tidak dong. Iya. Tanpa ada kasus hukum pun ya gak pernah saya dan Coki ini secara sengaja merencanakan. Cari sensasi enggak ya. Tapi kan ini konten komedi. Itu jarang komedi itu diklarifikasi. Gak jadi lucu nanti. Jadi maksud saya begini-begini enggak begitu dong. Dan kita memang menghindari konten yang terlalu disclaimer. Bisa aja mungkin di awal saya ngomong, teman-teman saya gak masak, saya gak nyentuh, ini adalah ya Coki aja suka makan babi begitu. Tapi saya gak mau begitu. Cuma memang waktu itu orang kayaknya marah karena kita dianggap
meremehkan hukumnya. Itu setelah saya bertahun-tahun baru ngerti kenapa mereka marah. Waktu itu kenapa dimarahin aja gitu. Soalnya di situ kan saya babi nih saya ambil. Cok dengar suaranya. Neraka gitu. Maksudnya saya bilang nih pemakan babi masuk neraka. Tapi ini yang memang ketawanya Coki Pardede. Ini yang bikin ketawanya itu kan meremehkan nyeleneh banget ya. Padahal Coki ngetawain gesturku. Iya. Neraka. Iya. Dikira hukum Islam ini kan diremehkan. Dalam Islam kan makan babi haram. Ya. Dikira pada saat aku mengharamkannya Coki wak. Emang ketawa dia yang penyebab penistaan. Yang menista itu ketawanya dia sebenarnya bukan saya. Soalnya di video lengkapnya saya ngomong. Babi ini lebih baik dibuang bagi orang Islam. Kebetulan mungkin yang marah-marah tidak sampai situ nontonnya. Padahal saya gak nyentuh bahkan saya ngomong ini haram. Iya. Neraka ini makan ini begitu. Tapi ya saya sedih sih waktu itu. Maksudnya orang Islam bilang kamu nih merusak nama Islam atau gitu. Ketika semua, bukan semua orang, maksudnya banyak orang Islam yang benar-benar kayak marah-marahin lu dan menjatuhkan lu. Orang Madura juga. Allah sendiri gimana saat itu? Di tahun 2018 ketika lu lagi kena kasus tersebut. Dia di mana? Kalau aku sih waktu itu sih mikirnya tetap beribadah, tetap minta jalan keluar. Lu kan ngerasa ketika lu memberikan hadis Allah bangga. Ya. Nah, kalau pada saat itu apa ya? Lu tetap beribadah kan? Tetap beribadah, tetap minta jalan keluar. Kalau aku sih waktu itu aku tidak yakin Allah bangga, tapi aku juga tidak menganggap Allah marah. Aku waktu itu menganggap Allah sedang memberi ujian. Gitu aja. Ini lagi di fase ya ini ujian buat kamu bahwa mungkin kamu kedepannya harus hati-hati, harus lebih mempertimbangkan lah konten-kontenmu. Begitu itu yang aku rasain pada waktu itu bahwa Allah sedang negur, sedang kayak ayah yang bijak ya. Ya mungkin waktu itu beda dengan 2012 kan saya bangga. Allah sedang bangga pada aku karena aku berdakwah. Tapi di tahun 2018 aku yakin Allah sedang menegur dan ngingetin. Ya karena sayangnya dia. Wow. Ya. Dan dia juga memperingatkan bahwa waspada kepada Coki Pardede. itu tapi ya itu sebuah pembelajaran gitu. Ini kamu jangan terlalu inilah gitu. Allah menegur karena sayangnya dia. Ya, karena sayangnya dia. Jadi lu sekarang udah ngelihat Allah itu lebih ke rasa sayangnya dia ke lu daripada rasa bangga sebagai coach gitu misalnya atau. Ini jangan gitu dong. Mungkin kalau dulu wah bagus nih berdakwah. Mungkin begitu. Kalau sekarang aku yang melihat apapun yang diberikan Allah ya, mau itu adalah musibah atau kasus seperti itu, begitupun juga mungkin trending YouTube, itu ya semua adalah ada maksudnya gitu. Pada waktu itu memang saya bingung apa maksud Allah membuat saya dipersekusi jutaan orang begitu kan. Mungkin setelah itu aku yang merasa oh ternyata ini. Allah waktu itu ngasih aku, waktu itu sih di fase aku di kosan aja tuh gak tenang bang. Sampai dulu aku kosan di Binus kan. Binus kan dekat dengan Jakarta Barat. Kan dekat dengan sebuah markas. Yes. Itu aku sampai keluar balkon gini lantai 3. Aku takut di luar. Wow. Sampai segitunya. Karena aku gak tahu apa yang terjadi selanjutnya gitu. Ya. Apakah aku akan dipukulin, apakah aku akan diarak, aku gak tahu tuh. Makanya aku bingung. Kalau aku sih mungkin merasakan di bayanganku tuh aku sedang neraka, sedang di dalam neraka. Lagi merasakan nerakawi. Ya, sedang merasakan neraka karena kebingungan, ketakutan gitu. Ya, wow. Dan ya pada saat itu ya aku, ya Allah kenapa gini. Setelah itu sih aku baru merasa ini hanya teguran, ini hanya peringatan. Tapi pada saat itu aku
ya bertanya-tanya, ya Allah kenapa gitu. Gimana akhirnya lu bisa menemukan kedamaian tersebut lagi? Dimana lu lagi ngerasain neraka tersebut gitu, tapi akhirnya lu bisa ngerasain kedamaian lagi gitu. Salah satunya sih orang tua sih. Oke. Karena sekali lagi kita udah bahas bahwa Madura sangat konservatif. Orang tuaku ini serius ya, dia sering WhatsApp gini. Janganlah berkumpul dengan Coki dan Joshua terus. Carilah teman pengajian. Ini bukan benci sama Coki loh. Iya. Kalau kita teleponan, kadang Coki ngobrol sama bapak. Pas Coki pernah ke Madura. Ini bukan kebencian sama Coki, bahwa ya carilah teman-teman yang beragama Islam, yang diskusi. Untung sekarang ada Habib Ja'far. Waktu itu belum ada Habib Ja'far. Pikiranku adalah, yang aku pikirin takut orang tuaku bingung. Takut orang tuaku sedih. Awalnya orang tuaku gak tahu kan. Ya. Orang tuaku punya HP sih. Tapi kayaknya ada satu anggota keluarga aku yang sampai sekarang aku gak tahu siapa dia. Dia kirim di grup. Kalau bikin konten biasa aja dong. Wow. Siapa ini? Aku kan menjaga banget. Gini, luar-luar boleh lah mengecam. Jangan sampai keluarga aku tahu. Ya. Karena pertama nanti bapak ibuku tuh wah gak becus. Takut begitu. Makanya aku gimana cara menjaga ini jangan sampai ke keluarga. Ya. Tiba-tiba ada seorang sepupu sok pahlawan. Sampai sekarang saya gak tahu siapa orang itu, lupa. Intinya dia ngirim bikin konten yang ini langsung tak japri, bro hapus bro gitu. Terus ternyata orang tuaku tahu, aku gak tahu mereka tahu dari mana. Wow. Ternyata mereka nelpon, yang mereka omongin cuma satu. Gimana kamu perasaannya? Itu aku di situ langsung lega. Oh. Ternyata mereka gak nanya, kamu ini enggak. Wow. Gak marah yang konten jangan begitu, enggak. Dia menanyakan perasaanku. Gimana perasaanmu? Yang tenang ya gitu. Gitu aku langsung oke, udah fine. Mau dunia ya tetap deg-degan sih diserang dunia ya. Tapi at least orang tua aku aman dulu. Wow. Orang tua aku juga belum tahu bahwa ada ancaman yang mungkin mau nyerang rumah. Aku nggak cerita detail, pokoknya Bu ya nggak apa-apa Bu, biasa ini salah ngomong, biasa konten. Yang penting bapak ibuku aman. Disitulah aku mulai tenang lagi tuh. Udah itu aja. Wow. Yang bikin aku beneran berubah. Itu penting banget sih. Maksud gue ngerasain banget ya ketika dulu gue juga sempat ada satu kasus dan sempat heboh juga gitu. Dan habis itu gue ngasih lihat si headline kasus tersebut ke istri gue sekarang, tapi dulu masih pacaran. Dan dia yang kayak pas ngeliat, dia ketawa, dia bilang, menurut gue itu lucu. Oh ya? Oke. Udah, jadi internal kita, circle kita, begitu mereka menjadi support system yang sehat buat kita, kita ngerasa apapun yang di luar itu katakan udah nggak relevan lagi. Karena justru orang-orang yang penting dan yang kita sayangin gitu ya, mereka tidak menghakimi kita. Ya udahlah, lu mau ngomong apa, gue juga nggak peduli. Yang penting gue bisa mendapatkan cinta gue dari mereka gitu. Toh lu nggak pernah ngebayar untuk hidup gue anyway. Itu dia. Kadang bahkan yang marah-marah tuh subscribe juga enggak. Beli merchandise enggak, marah dulu ya kan. Gitu. Kayak gitu. So akhirnya that's amazing man. Itu jadi dari lo akhirnya lu berani muncul lagi di tahun 2019 sama Coki. Iya 2009, mungkin 2019 akhir Mas Yan. Itu kan udah mulai September, Oktober. Mungkin di Desember tuh udah mulai. Udah mulai ya nyoba-nyoba lagi udah ini lagi. Ngira gak sih, kemarin gue nanya juga sih sama si Coki soal ini. Ngira gak sih dari lu di situ yang kayaknya dicerca sama jutaan umat dan bahkan kampung halaman lu sendiri. Ngira gak sih lu sekarang ini jadi trending di YouTube untuk pengen masuk TV dan kayak sekarang ini gue gak tahu ya, mungkin pas ini tayang YouTube-nya Tretan sendiri juga udah 1 juta mungkin. Udah hit gitu, udah tinggal dikit lagi kan. So ngira gak lu bisa ada di posisi ini sekarang? Kalau itu jujur enggak sama sekali. Bahkan aku mengira waktu itu aku akan menjadi perawat lagi waktu itu. Ngangkat-ngangkatin. Iya ngangkat-ngangkatin pasien. Di bayanganku waktu itu wah udah habis nih gitu. Karena kan sekali lagi Indonesia sangat religius orangnya.
Begitu apa yang ada urusan dengan agama pasti langsung habis lah. Ya. Waktu itu aku udah ngira waduh habis. Ya. Soalnya udah ada yang ngelaporin ini, terus kita ada yang nyamperin ke kantor. Jadi aku udah ini sangat serius sampai kita harus mundur waktu itu. Aku sih beneran waktu itu merasa aku ada habis nih gitu. Tapi saat sekarang kita bikin konten trending, terus juga mungkin lebih dikenal banyak orang, itulah aku merasakan manfaat dari kejadian itu. Oh. Karena gini, dulu kita ngomongin toleransi, itu agak kurang. Tapi begitu kita yang kena ya persekusi tadi, kena bahwa, maksudnya kalau kita ngomong, ini orang pada sumbu pendek nih, ini orang pada kenapa pada keras-keras nih, apa dasarnya? Saya sendiri gitu. Saya nih gara-gara begini langsung orang-orang bunuh lu. Itulah aku merasa wah ini kayaknya harus ada yang kita misi jalankan. Bahwa makanya dari situ aku mulai humanity above religion. Religious with logic, dulu aku sering pakai jaket, kaos itu. Itulah mulai aku kampanyekan dari situ. Gara-gara kejadian persekusi tadi, ngomongin toleransi jadi semacam lebih real gitu. Wow. Karena aku sendiri yang mengalamin. Aku akuin waktu itu memang mungkin cara kontenku kurang baik penyampaiannya. Jadi menimbulkan kemarahan yang besar. Tapi dari kemarahan yang besar itu justru jadi data bagi kita. Bahwa orang-orang ini religiusnya sedang berapi-api. Ya kita tahu waktu itu Pak Ahok sampai digitunya gara-gara Pak Ahok diserang, orang jadi sensi sama Chinese. Jadi itu jadi salah satu bukti kasusku waktu itu bahwa memang orang di Indonesia, mungkin gak semua ya, oknum-oknum banyak yang beragamanya panas doang seperti saya tahun lalu. Yang dimana ini haram, ini haram. Ya. Jadi gini, dulu aku melihat orang, itu aku lihat agamanya apa. Wow. Ini serius ya. Seperti Mas Daniel dulu di Indonesian Idol. Oh Mas Daniel pasti Kristen. Dulu lihat orang ini agamanya apa ya? Pasti Kristen. Dan dari situ saya mendapatkan kepuasan bukan untuk membenci tapi lu beda gitu. Lu Kristen. Kalau sekarang aku mencari perbedaan orang untuk menghormatinya. Misalnya kamu agamanya apa? Kristen. Oh ya udah berarti kalau kita bikin konten jangan hari Minggu. Begitu. Kalau aku cari perbedaan agama sekarang untuk menghormatinya. Ya. Oke kamu Islam gak? Mungkin ada yang keberatan ditanya agama. Tapi kalau saya mohon maaf harus nanya dulu agamanya apa. Misalnya orang main ke rumah. Kamu agamanya apa? Mohon maaf. Oh sholat. Oh sholat berarti kita bareng. Wudhunya di sini. Bukan karena mau membenci. Kalau dulu saya melihat orang agamanya apa untuk saya sensiin. Hatinya udah berbeda. Udah berbeda. Hatinya udah berbeda. Nah, pertanyaannya sama tapi hatinya berbeda. Iya. Insya Allah begitu. Jadi kalau agamanya apa, oh berarti harus cari toleransinya bisa masuk dari mana. Ya. Sejak kejadian kasus itu, saya jadi melihat, wah berarti kita harus galakkan lagi nih. Kita bikin orang nih, mungkin orang ada yang ngerasa, oh enggak Indonesia baik-baik aja kok. Enggak men. Karena yang saya lihat, karena saya akhirnya berteman dengan pendeta Yeri juga, berteman dengan teman-teman Kristen, ada gereja susah dibangun. Bang Yeri itu sampai gerejanya di mall katanya, di Sentral, Taman Anggrek. Gereja sampai di mall loh. Karena mungkin di gerbek agak susah kan, karena pakai akses. Tapi maksudku akhirnya dari situ aku mulai datang ke wihara waktu itu. Wihara di daerah Bogor. Aku ketemu lupa aku namanya Pandita kalau gak salah. Dan mereka itu menyiapkan makanan, dipastikan tidak ada mengandung babinya sama sekali. Bahkan disiapin wadah-wadah yang beda dari yang biasa. Itu yang aku, subhanallah, heran. Dan itu Pandita itu mungkin ustadznya lah, guru besarnya. Tapi pada saat aku datang, mereka kan lagi di meja makan. Itu panditanya. Nyamperin loh, berdiri loh nyamperin. Gila. Padahal itu pimpinan ya. tertinggi. Ya.
Tapi menyikapinya sama gitu. Itu yang bikin saya loh makin gencar gitu bahwa kita ingin menyebarkan, kita gak usah muluk-muluk yang orang harus toleran semua. Gak usah. Tapi damai yang penting aku gitu. Dimana gini nih yang masalah gini. Dulu aku melihat orang kafir non-Islam, aku ungkapkan. Wah ini kafir kamu gitu. Oh wow. Sorry, aku gak sampai ngungkapin tapi di pikiran. Oh oke. Misalnya Bene, Mas Daniel nih Kristen kafir berarti gitu. Tapi di otak ya? Di otak, lo Bene, aja. Ini orang kafir nih. Guruku Kristen, wah Kristen nih. Di pikiran. Sekarang orang sudah berani ngungkapin langsung. Di sosmed, ya Allah. Orang badminton Bang, Jojo 2018. Ya. Badminton menang nih, medali komennya apa? Percuma menang kalau kamu kafir. Lu. Terjadi lagi, siapa kemarin? Grecia Poli. Dia bilang percuma menang Kristen, percuma. Lu. Apa hubungannya badminton sama agama? Nah itulah aku merasa bahwa perbedaan gak bisa dihilangin. Udah, ada yang Kristen, ada yang Cina, udah. Tapi janganlah kita, kamu Kristen loh, kamu kafir loh. Jangan begitu gitu maksudnya. Mungkin dalam hati saya nih menganggap Mas Daniel salah agamanya. Bukan salah ya maksudnya. Ya yang benar, dalam hati anyway yang gitu. Yang benar agama Islam. Bahkan dalam hati saya nih meyakini nih. Dalam hati meyakini Yesus bukan Tuhan. Dalam hati saya. Tapi kan gak saya ngomong. Mas Daniel, Yesus tuh bukan Tuhan. Itu yang bikin perpecahan. Nah orang-orang ini di sosmed menurut saya sebenarnya banyakan yang toleran. Makanya kita dulu kampanye adalah wake up silent majority. Banyakan orang pinter, banyakan orang toleran. Tapi mereka kalah sama orang-orang cikuak. Maksudku itu yang harus kita jaga. Orang pakai jilbab, wajib lah kalau di Islam katanya wajib pakai jilbab. Kalau gak pakai jilbab jangan dimarahin dong. Apalagi yang dari jilbab ke gak jilbab, hancur artis. Maksudku itu yang aku pelajarin dulu 2012. Kalau dakwah kita datang, kamu nih, waduh gak bener nih, pakai jilbab dong, gak akan diterima. Itu yang kenapa mungkin kita langsung move ke aku sama Habib Ja'far, bikin konten dakwah yang fun. Kita bikin konten namanya Pemuda Tersesat. Pemuda Tersesat, ya. Pemuda Tersesat adalah konten di mana kalian boleh nanya apapun. Kita bikin agama, bukan agama dibercandain, tapi kita datang dengan fun. Ya. Bahkan Habib Ja'far mengurangi nggak pakai surban. Ya. Bahkan lebih lebih Islami saya kayaknya. Habib Ja'far datang dengan pakai sneakers, pakai kaos, biar dia ngerasa dekat. Orang boleh nanya apa. Ini di Pemuda Tersesat ada yang nanya, orang ateis gak punya jodoh. Karena kan jodoh di tangan Tuhan. Itu pinter sih. Pinter yang nanya. Bagus pertanyaan. Dijawab sama Habib Ja'far. Itulah baiknya Tuhan. Kamu gak percaya Tuhan aja dikasih jodoh. Wow, that's beautiful. Kita tidak datang dengan, wah inilah Islam, inilah dakwah. Enggak ya, Pemuda Tersesat. Bahkan kita seakan-akan jadi bagian dari orang tersesatnya. Ya. Itu yang aku salah satunya sejak kasus itu, mungkin salah satu hikmahnya adalah mungkin lebih dikenal, dikenal dalam konteks positif dan negatif ya. Juga kenal banyak orang lagi. Jadi kenal pendeta, kenal pandita, kenal Habib Ja'far juga. Begitu ketemu Habib, misinya sama bahwa ya kita bikin. Kalau saya ngomong kita akan bikin Indonesia toleran agak susah lah. Kita bikin orang lebih santai lah dalam beragama. Itu makanya kita datang komedi. Ya meskipun itu juga banyak yang nentang juga. Kok acara agama namanya Pemuda Tersesat. Terus kok Habib tersesat. Ya banyak yang bilang begitu. Tapi maksudnya orang menganggap kok Habib kontennya Pemuda Tersesat gitu. Tapi sekali lagi istilahnya dia sang pencerahnya Pemuda Tersesat. Kalau kita di Indonesia sudah mikirin konten, mikirin syuting, mikirin juga klarifikasi ke orang. Nah step 3 udah mulai kita hindari. Klarifikasi ini. Klarifikasi, masa kita datang maksud konten ini nih gak begini loh. Capek gitu, kita udah mikir, udah syuting, mikir klarifikasi. Jadi
Yang penting kita datang, kita bikin konten, tidak ada unsur bukan unsur sara, maksud tidak ngajak orang untuk membenci, Ya. untuk saling bermusuhan, Ya. tidak Pancasila adalah ini. Ya. Tidak begitu, kita merasa sih aman-aman aja. Gue ngeliat ya, lo concern banget sama toleransi Ya. gitu ya. Tapi at the same time, lo sekarang juga concern sama mental struggle. Ya. Ya kan? Lo mempunyai sebuah channel baru. Ya. Are We Okay? Ya. Tell me more about that. Jadi asal usulnya Are We Okay ini dari idenya istriku sebenarnya. Oke. Jadi istriku nih dia cukup concern juga dengan mental illness. Jadi mungkin dia dari temennya, terus dia juga dari baca-baca. Terus kita punya kenalan. Dulu pas ada acara kenal sama lulusan psikolog lah. Dia mental health lah, mental health counselor. Oke. Nah istriku akhirnya ngobrol ke aku, gimana kalau kita bikin konten yang concern dengan mental illness gitu. Karena istriku kan sering research bahwa ya mungkin selebgram, terus juga artis-artis tuh pada pusing, pada tiba-tiba ngomong dia bipolar, aku depresi. Nah istriku nonton itu kayaknya kita harus punya wadah deh buat soal mental illness ini. Gitu. That's so good. Akhirnya kita kerjasama ngajak bareng temen, dia mental health counselor, Hasan namanya, akhirnya kita bikin konten. Kita undang, kayak kemarin kita biasa ngundang komedian. Komedian kita interview dia dari segi mental health-nya. Komedian itu paling deket ya dengan kayak depresi dan lain menurut gue. Kayak paling gampang kena depresi sama mental health issue. Makanya, itu komedian gitu. Kalau di luar negeri kan kalau gak narkoba bunuh diri kan. Robin Williams katanya bunuh diri karena ya sebenarnya aku gak pernah cerita ini di acara gosip lain ya. Wow. Ini gak yang bagian ini komedian tuh stres loh. Kalau aku ya. Komedian tuh gak ada yang menghibur. Kita mau stres, nih aku mau bikin konten nih ke kantor MLI, tapi aku lagi stres. Terus suruh membuat orang tidak stres. Wow. Apa kita gak lebih stres? Orang haus suruh memberi minum orang haus. Siapa yang memberi minum saya? Makanya komedian stres. Makanya waktu itu ngundang Coki. Coki waktu itu diinterview dari segi, dia kan dark comedy. Kenapa dark comedy? Ternyata dark comedy katanya memang membantu dia merilis stresnya. Itu terapinya dia ya? Terapinya dia. Terus kita juga. Lu sendiri akhirnya gimana? Kayak lu stres. Gimana caranya orang haus memberikan minum dan akhirnya yang keluar jadi kehausan gini, juga. Akhirnya ya kalau aku pribadi, aku harus punya duniaku sendiri. Oke. Jadi mungkin aku kalau bikin konten, menghibur orang, trending apa. Ya aku seneng lihat respon orang. Tapi aku harus punya duniaku sendiri. Aku harus punya konten muntah-muntah. Nonton sedikit gak apa-apa, yang penting aku bebas di sini. Gitu. Jadi aku harus punya konten di mana itu buat diriku sendiri. Sekarang aku konten gaming, main game. Main game orang bacot ini bang. Aku mau happy kok. Iya. Gitu. Lu bukan pengen menghibur di situ. Lu pengen menghibur, lu pengen mengisi diri lu sendiri. Iya. Menghibur bonus. Tapi nomor satu, kalian jangan, bang main ini seru bang. Lah aku gak seru loh main itu. Iya. Kemarin suruh main Resident Evil. Iya. 7. Terlalu rumit, pusing, orang mau hiburan kok. Bang main ini seru bang. Ya anda seru, aneh pusing bro. Ya. Gitu kalau aku cara ngilangin stresnya ya dengan diriku sendiri dan ya membuat konten yang ya aku seneng gitu, meskipun yang kadang view dikit, tapi aku sendiri seneng. Nah, terus konten Are You Okay itu dari berbagai segmen sih, dari komedian, dari pemuka agama, terus juga selebgram. Kita pengen tahu bahwa, pengen bikin relate sih sebenarnya. Bahwa pertama mental illness is real, dan juga caranya gimana. Jadi meskipun interviewernya ini tidak mendiagnosis ya. Maksud jangan yang kamu sakit ini, kamu harus gini. Enggak. Karena dia lulusannya S1 psikologi, belum S2 jadi enggak boleh mendiagnosis dan lain-lain. Kita cuma pengen orang-orang relate aja.
dan seek help dari situ. Nah, Don't suffer in silence. Ini baju yang mungkin menggambarkan si Are We Okay ini gitu ya. Jangan sampai lu lagi suffering tapi lu diem aja. Itu dia. Karena apa? Karena takut dihakimin, karena dibilang sakit jiwa, karena kalau didiemin pasti makin parah. Oke. Nauzubillah min dzalik ya. Karena kalau nauzubillah min dzalik itu apa ya bahasa Indonesianya? Semoga tidak terjadi ya. Oke. Amit-amit. Amit-amit. Kalau kita biarin, takutnya misalnya teman-teman didiagnosa bipolar atau yang depresi, dibiarin, bisa nurun genetiknya ke anak katanya. Itu yang nggak bahaya kan? Ya. Kasihan anak kecil udah depresi kan, kasihan. Itu maksudku, kalau punya anak, kalau amit-amit sampai bunuh diri, aku kasihan banget, sedih banget aku. Sedih banget lihat orang bunuh diri itu. Masih ada loh dunia ini gitu. Masih bisa loh. Belum akhir loh gitu maksudku. Padahal masih ada, masih lo bisa cari bantuan. Menurutku ya, aku gak tahu juga situasi. Tapi kalau masalahnya mental, mungkin ini yang aku juga kesel di Indonesia. Masalah mental ini kan dianggap, gak ada. Bahkan kalau cerita ke orang tua ini sering banget ada yang DM istriku juga, ada yang cerita bahwa kalau dia cerita ke orang tuanya malah dibilang kurang ibadah. Wow. Kamu nih stres kurang ibadah. Kita tidak bisa ngobrol sama orang tua. Saya kasih tahu Anda, gak usah cerita-cerita bipolar. Di zaman dia gak ada bipolar. Ya kan, adanya krisis moneter di zaman orang tua kita. Gak ada bipolar. Jadi kita percuma cerita ke orang tua. Cari sendiri. Kalau kita depresi, ibadah menurut saya memang jadi salah satu faktor untuk coping stress mungkin ya. Tapi kalau dia udah kronis, udah depresinya parah, cari bantuan. Ke psikiater atau kemana. Untuk agama Muslim sendiri kalau ke psikiater gimana? Kalau di ajarannya aku belum pernah dengar detailnya. Tapi yang aku tahu sih kita wajib kita melindungi diri sendiri. Kayak kalau sakit berobat, bukan karena kalau sakit kita aku pasrah gak bisa. Kan termasuk bagian dari ikhtiar. Berusaha untuk cari bantuan tuh berusaha. Apalagi nauzubillah min dzalik, amit-amit. Mas Daniel nanti saya ajarin nauzubillah min dzalik. Lagi gimana? Ngomongnya gimana? Nauzubillah min dzalik. Oke. 1 poin. Tinggal bahasa Arab yang lain. Tapi dari situ kalau sudah stres parah, apalagi sampai abuse, sampai silet-silet, mending didonorin ke PMI ya kan, daripada disilet-silet. Maksudku itu yang ternyata mungkin kadang kita lupa bahwa orang kan sekarang mungkin mikirnya religius, penting religius, tapi mental, kesehatan fisik juga penting. COVID kita menjaga diri dari COVID penting, tapi mental health-nya juga harus dijaga. Ini ada sebuah mungkin kalau misalnya gue ya soal mental illness ini, gue mikirnya gini, ketika kita luka, abis itu kita kasih lihat orang tua kita, abis itu orang tua udah, yuk doain aja nanti lukanya sembuh sendiri, ya kan? Tapi sayangnya kalau misalnya luka luar, emang jelas gitu, berdarah-darah dan lain-lain. Tapi kalau lukanya di dalam, which is di dalam sini gitu ya. Dan habis itu dan orang gak bisa ngelihat, hanya lu yang tahu, lu yang bisa ngerasain. Dan lu ngomong ke seseorang, orang bilang, udah dah didoain aja. Itu kan, itu gak make sense gitu. Dan emang kita butuh obat misalnya seperti itu. Kita butuh obat untuk mempercepat kesembuhan luka kita. Ya begitu juga dengan obat yang akan di dalam mempercepat kesembuhan, mudah-mudahan sembuh yang ada di dalam mental kita gitu. Ya, yang sedih adalah ada anak yang trauma gara-gara orang tuanya. Misalnya orang tuanya abusive pas kecil, otoriter. Anaknya pada saat gede stres. Pada saat dia cerita ke orang tuanya, Pak saya ini stres gara-gara Anda loh. Apa? Bapaknya malah marah balik. Padahal sudah jelas dia jadi pemarah, dia jadi depresi. Ini kan banyak kejadian bahwa dia dikekang, dia jadi pemalu. Anaknya jadi pemalu misalnya,
Gara-gara bapaknya. Pas gede bapaknya marahin anaknya. Kamu kok pemalu? Gak percaya diri. Bapak. Basu bapak as. Nah, itu yang bikin. Makanya aku sudah disclaimer dari sekarang. Gak usah ngobrol mental health sama orang tua. Kecuali orang tua Anda memang psikiater. Orang psikolog. Kalau orang tua pada umumnya yang masih gini. Orang pinter pun, meskipun Anda kaya sekalipun, gak berarti orang tua Anda care loh sama mental health. Bahkan mental health tuh gak ada di pikiran mereka. Nope. Adanya pusing, gak enak badan doang. Masuk angin lah paling bantu. Kok bisa mental sakit? Gak bisa. Ya. Paling hatimu gelap, tobat. Tobat ya. Sekali lagi, tobat memang mungkin agama apapun, tobat mendekatkan diri itu salah satu copingnya. Ya. Tapi tetap harus diterapi. Bahkan kalau sudah parah ketemu beberapa kali sama psikiaternya. That's good. Bahkan sampai obat. Jadi gini, ini salah satu juga aku yang mendasari kenapa aku concern sama mental health. Dulu kan pada saat jadi perawat, aku pernah praktek klinik di rumah sakit jiwa. Wow. Jadi di rumah sakit jiwa tuh ada yang jadi di ruanganku tuh yang udah lumayan sembuh. Tapi pas aku tanya, aku gak tahu dia bohong apa enggak ya. Aku tanya, Mas kenapa masuk sini? Saya itu Mas, di tempat kerjaan sering diceng-cengin. Dibully gitu. Dibully. Terus keluarga saya gak akur. Terus pacar saya Mas, kalau pulang kerja sering gonceng sama cowok. Nah itu ternyata kebenciannya apa ditumpuk. Tiba-tiba pot bunga dihancur-hancurin katanya. Langsung dibawa ke rumah sakit jiwa. Maksudku, aku tidak mengatakan Anda yang nonton ini akan masuk rumah sakit jiwa, enggak. Tapi takutnya. Soalnya ada juga pasien yang di situ, itu dokter loh Mas. Gila. Dokter masuk rumah sakit jiwa karena terlalu stres. Wow. Jadi pas kita kasih obat, dia yang ngatur malah. Saya gak mau obat ini. Tapi di rumah sakit jiwa. Wow. Gara-gara apa? Ya gara-gara stres is real gitu Mas. Ya. Oke, kita gak usah ngomong bipolar dan lain. Stres aja. Orang kalau Anda stres, udah mulai pikun-pikun, udah mulai gak nyambung ngobrol, tiba-tiba, apa? Itu jangan kaget kalau Anda tiba-tiba, kan kalau Anda sudah masuk rumah sakit jiwa, itu katanya sih gak bisa sembuh. Total gak bisa sembuh. Ya. Jadi Anda bisa komat suatu hari nanti. Gitu, maksudku jangan anggap jauh mental illness nih. Ya. Dengan Anda udah mulai abuse, itu aja udah garis kartu merah tuh. Ya. Karena kalau diterusin dibiarin depresi. Kadang ini juga nih ada kisah menarik. Menurutku ini toksik itu gak cuma dari orang luar, dari keluarga kadang-kadang. Ada temanku dia baru melahirkan, keluarganya, loh kok nyusu begini? Oh, itu gendong anak begini dong, begini dong. Stres dia masuk rumah sakit. Bukan rumah sakit jiwa ya. Tapi drop sampai masuk rumah sakit. Wow. Gara-gara ketoksikan. Wow. Maksudku orang toksik itu gak jauh-jauh loh dari Anda. Orang tua Anda yang meremehkan. Kamu mah gak akan bisa kayak gitu. Itu udah termasuk toksik loh. Pelan-pelan Anda diremehkan. Nanti tuanya apa? Gak pede, mau ngapain, malu. Wow. Itu sih, itu yang aku sangat concern. That's so good. Selain toleransi beragama yang sedang kita ya galakan banget ya. Fokus mental illness sih. Gue kemarin baru nonton, actually very very interesting. Gue kemarin baru nonton satu video dan gue pengen coba praktekin ke lu. Gue gak tahu ini kalau misalnya ini bisa apa enggak. Gimana? Lu coba begini deh, tangan yang kuat ya. Ini tangan kuat, tangan lu kidal apa? Oke. Nah, oke. Sesuatu yang membanggakan di hidup lu. Sesuatu yang lu pikirin, tutup mata. Oke, udah. Oke, gue akan coba turunin ya. Tuh, 2. Oke. Lu lawan ya. Oke, ya kuat ya. Oke, good. Nah, sekarang coba lu bayangin saat dimana lu lagi dipermalukan. Saat dimana lu lagi ketakutan. Balik lagi ke tahun 2018. Ketika banyak banget komentar-komentar netizen yang kayaknya, dan bahkan sampai orang-orang di Madura pun juga kayak banyak nge-DM lu yang negatif-negatif. Oke, gue coba turunin lagi ya. Wow. Tapi berasa ya? Jadi lebih effort ya? Iya. Oke.
Nah oke, sekarang balik lagi pikirin momen yang paling membahagiakan, anak lu lahir, lu nikah sama istri lu, ketika lu ya trending kemarin itu di YouTube gitu kan. Kayak gue turun lagi. 1, 2, 3. Iya. Oke, lebih susah. Oke, udah cukup, thank you. So, kalau misalnya yang di kedua tadi itu, lu kayaknya bener-bener effort banget ya. Lu kayak nahan banget tuh supaya lu bisa ke atas gitu ya. Yeah. Karena apa? Karena satu badan kita jadi lebih lemes sih. Kayak gitu. Dan gue ngerasain banget ketika gue abis lari, ketika gue lari, tapi ketika gue lagi banyak pikiran, lari gue itu benar-benar lebih capek daripada lari gue yang biasanya ketika gue lagi yes it's good gitu. Jadi mental kita pasti ngefek ke badan kita. Kalau mental capek, badan jadi Kalau lu bayangin kalau misalnya tadi deh yang kedua, lu benar-benar kayak lebih usaha gitu ya untuk lu naikin nahan gitu ya. Itu lu bayangin kalau misalnya setiap hari lu cuman mikirin, lu fokusnya cuman mikirin ke hal-hal yang membuat lu malu, hal-hal yang membuat lu ngerasa takut, hal-hal yang membuat lu kayak sedih gitu, ngerasa ditolak, ngerasa sebagai orang yang kayak loser, gagal dan lain-lain. Itu lu kayak secara fisik itu bakal kayak efek juga. Tapi ketika lu bisa, yang makanya tadi gue suka banget ketika lu ngomong bahwa ketika lu lagi stres, lu justru melakukan sesuatu yang mengisi lagi. Udahlah, gue gak peduli soal ngibur orang dulu deh. Pokoknya gue pengen ngibur diri gue sendiri dulu gitu. Lu kayak fokus untuk membuat diri gue full dulu, supaya gue bisa ngisi ke orang-orang lain yang lagi haus gitu sama hiburan misalnya kayak gitu. And I don't know, how do you feel? Kayak pas tadi yang kedua. Iya, yang kedua memang lebih gini. Dan pada saat, gak tahu ya ini sugesti atau pas saat disebutin, bayangkan orang yang dulu kekecewaan tuh, ini kayaknya lebih ngegem-gem sendiri. Iya, lu marah banget ya. Iya, aku tidak berusaha membuat kebencian ya, tapi pada saat itu disebut tuh kayak gak tahu secara alam bawah sadar mungkin tuh gegemnya lebih kuat. Jadinya ininya udah capek duluan ininya Bang. Karena menggenggam kemarahan itu. Wow. Justru begitu dibilangin anak lahir, keluarga itu justru aku lebih santai. Lebih rileks ya? Iya bahkan kayak ditahan-tahan ya juga ya. Ya adalah ya. Gak ada efek bahkan karena kalau aku pada saat digini ini gak ada efeknya. Orang lagi happy gitu. Bahkan genggam aja enggak tadi. Beda dengan yang pada yang saat kedua ini genggam gini sampai masuk dan ini udah kenceng duluan, capek duluan. Gila sih. Gini kayak, dan lu bayangin kalau misalnya tiap hari lu pemikirannya seperti itu terus. Ya? Iya juga ya. Muncullah kanker. Muncullah penyakit-penyakit di dalam. Penyakit jantung dan lain-lain gitu. Gila, kalau diterusin ya. So I think apa yang lu lakuin dengan Are We Okay, itu impactnya luar biasa banget man. Lu menyelamatkan nyawa orang sebenarnya dengan si Are We Okay itu. And that's amazing. Ini gue kayaknya harus cut di sini kalau enggak gue masih pengen ngomongin tentang anak lu, gue pengen ngomongin soal istri lu, gue pasti pengen ngomongin kayak banyak banget gitu ya plan-plan lu ke depannya dan lain-lain. Tapi let's save that for another time. Siap. Dan guys, gue sekali lagi gue pengen bilang thank you banget buat kalian yang nonton dan kalian mempunyai pemikiran yang terbuka dan thank you banget juga buat Tretan Muslim yang lu bener-bener real banget sih tadi itu. Lu cara ngomong lu real banget. Udah real banget. Lu emang you were there. Pengalaman lu banget. Pengalaman eksklusif lu yang merasakan sendiri. Itu kita gak bisa bikin ini untuk menjadi kayak menstereotype semua orang kayak gitu. Tapi kita bisa ngelihat kalau misalnya kalau Tretan Muslim aja bisa seperti itu. Apa ya kayak transformasi hidup lu bisa seperti itu luar biasa banget men. Itu ada harapan buat banyak orang juga gitu menurut gue. Pasti Bang, pasti. Tapi kuncinya ya tadi, tambah referensi. Dan ini pesan Habib Ja'far, apapun agamanya, kalau kalian belajar dan yang disampaikan itu tuh bertentangan dengan ajaran aslinya. Misalnya Kristen, ajarannya kasih. Terus ada suatu pendeta mungkin ngajarin untuk membenci. Berarti kan bertentangan dengan ajaran kasih. Ya kan? Sama juga aku Islam ajarannya damai. Menghargai orang. Kalau ada
pemuka agama atau apa yang mengajarkan untuk tidak peduli, untuk membenci, tinggalkan itu. Wow. Cari sampai dapat. Kalau kalian gak ada pemuka agama, cari sendiri. Jangan sampai apa yang kalian pelajari itu bertentangan dengan ajaran utama agama itu. Itu aja dulu yang paling penting. Image Allah, karakter-karakter Allah sekarang ini di mata lu seperti apa hari ini? Allah adalah zat yang maha pengasih, yang maha penyayang tentunya. Dan dia itu yang aku baca juga, jadi kalau saya berbuat dosa sebanyak apapun, tidak mengurangi kemuliaan dia. Saya berbuat pahala sebanyak apapun, tidak menambah kemuliaan dia. Jadi jangan sombong kalau saya sholat, kalau saya puasa, itu jangan saya sombong, ini loh saya sudah, enggak. Saya menganggap ibadah saya, menghargai orang lain, berbuat baik, itu adalah bentuk rasa syukur aja. Bukan rasa angkuhku, ya Allah ini aku udah beribadah, bukan. Tapi ya Allah terima kasih aku udah dikasih banyak hal. Syukurnya adalah dengan beribadah dan juga berguna bagi orang lain gitu. Wow, jadi lo beribadah dan berbuat kebaikan bukan karena kewajiban atau keharusan atau supaya lo pengen masuk surga, tapi karena rasa syukur yang begitu melimpah. Lo kayak pengen, enggak, gue gila sih, Tuhan udah baik banget sama gue pengen berbuat baik untuk orang lain. Ya, dan insya Allah otomatis kalau kita mengabdi padanya, ya surga itu juga hadiahnya nanti. Tapi mungkin mindsetnya adalah prioritasnya yang utama bukan itu dulu. Bukan surganya, tapi mencari ridhonya. Wow. Dengan beribadah dan berbuat baik pada sesama. That's good. Bro, thank you so much. Siap Bang. Yang pasti ya guys, kalau misalnya kalian pengen tahu siapa lagi tetangga yang akan kita undang minggu depan, langsung cek aja di Instagram kita di @danielmananta_network. Dan kalau misalnya kalian lebih suka ngedengerin podcast, kita udah ada di semua digital platform podcast. Langsung cek aja, search keywordnya Daniel Tetangga Kamu. Dan pastinya kalau misalnya lo ngerasa ada temen lo yang perlu banget ngedengerin obrolan kita, share video ini. Jangan lupa untuk subscribe juga dan nyalakan tombol bell atau loncengnya. Dan kalau misalnya kamu lihat ada komentar di bawah ini yang kayaknya dia lagi have mental issue atau dia berasa tidak damai di hatinya atau dia ngerasa dia butuh komunitas atau apapun itu juga, yuk bisa doain mereka, bisa refer mereka tentang komunitas yang sehat yang bisa membangun juga. Dan karena apa? Karena tetangga saling menyangga bukan menyanggah. See you again next week. Bye. Thank you brother.